Kita masuk pembahasan sekarang dengan statistik inferensial ya. Di dalam statistik inferensial itu nanti kita akan melihat pengujian hipotesis ya. Jadi judul besar kita hari ini adalah ini pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis. Nanti kita akan melihat uji-uji apa saja yang bisa kita gunakan untuk melihat data yang sudah kita dapatkan ya, dan akan kita analisis atau kita olah ya di dalam pengujian hipotesis ini. Ya, tentu kita lihat dulu ya, apa itu hipotesis ya. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih lemah ya. Jadi kalau di dalam proposal Ibu nanti masukkan kata-kata hipotesis ya, maka kata kunci dari hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih lemah ya. Artinya kalau dia masih lemah itu perlu diuji ya, apakah pernyataan itu benar atau tidak ya. Maka kita perlu menguji hipotesis ini dengan pengujian hipotesis ya. Sehingga nanti kebenaran yang kita dapatkan itu adalah kebenaran yang perlu dibuktikan ya. Sesuai dengan namanya hipotesis, dia adalah berupa dugaan ya. Dugaan yang sifatnya masih sementara. Ya, itu yang dinamakan dengan hipotesis. Ya. Segala sesuatu yang berbentuk dugaan dan sifatnya masih sementara itu dinamakan dengan hipotesis. Ya, begitu juga di dalam pembahasan statistik ya, terutama di statistika dasar ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Selanjutnya, hipotesis ini perlu untuk diuji ya, untuk kemudian diterima atau ditolak. Maka kita mengenal di dalam hipotesis ini ada hipotesis nihil atau hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif ya atau HA namanya ya. Atau ada H0, ada H1 ya. Itu terserah namanya. Yang penting satu adalah hipotesis nol atau hipotesis nihil dan yang satunya lagi adalah hipotesis alternatif ya atau hipotesis 1 ya. Nah, itu yang dinamakan dengan hipotesis. Jadi dia terbentuk atas dua keadaan ya. Hipotesis nol dan hipotesis 1 ya, atau hipotesis nihil atau hipotesis 1. Selanjutnya, kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Apa itu pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis itu adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan. Ya. Suatu keputusan apakah menerima atau menolak hipotesis. Ya. Itu dinamakan dengan pengujian hipotesis. Ya. Itu dinamakan pengujian hipotesis. Membuat apa kayak ini nak? Membuat foto kita di sini nak biar kayak ada kita orang-orang ini kan ada fotonya gitu gitu gimana itu nak? Jadi dalam ini ada yang bocor ini ya. Oke ya. Jadi ya kita lanjut ya. Enak juga dengarnya suaranya ya. Kemudian selanjutnya penolakan suatu hipotesis itu bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah ya di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis ya. Jadi penolakan hipotesis itu bukan mengatakan bahwasanya penelitian yang kita lakukan itu salah ya. Karena apa? Karena memang ya di dalam hipotesis itu akan ada dua alternatif ya. Yang kita namakan biasanya adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif tadi ya. Yang selanjutnya, penerimaan hipotesis itu sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Ya. Jadi jangan dipaksakan ya hipotesis yang kita buat itu ya semuanya itu ada hubungan. Ya. Oh, yang ada hubungan saja yang benar, bukan seperti itu ya. Kalau seandainya tidak ada hubungan pun ya, hipotesis itu adalah benar ya, karena memang hipotesis itu terdiri dari dua kategori ya. Yang pertama adalah kategori nol ya, hipotesis nol atau nihil. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau hipotesis 1 seperti itu ya. Jadi implikasinya bahwa hipotesis itu pasti benar ya. Tidak akan berimplikasi seperti itu. Nah, maka di dalam kita melakukan pengumpulan data, dalam melakukan pengujian hipotesis, maka kita selalu dihadapkan kepada hipotesis nol yang diterima dan ada juga hipotesis nol yang ditolak ya. Itu adalah suatu keadaan yang harus kita terima ya. Kadang-kala ada keputusan kita yang kita ambil itu diterima ya, sehingga kita katakan keputusan itu benar ya. Tetapi ya di sisi lain keputusan itu bisa juga salah ya. Artinya mungkin saja salah jenis dalam pengambilan keputusan ya. Atau kalau dia ditolak pun sekalipun maka jika benar, maka keputusan salah itu merupakan salah jenis 1.
atau yang salah itu sesungguhnya keputusannya adalah benar, ya. Jadi apapun hasil ya di dalam kita mengumpulkan data itu tergantung dari bagaimana hubungan antar variabel yang kita lihat, ya. Jadi inilah pentingnya sebelum kita melakukan penelitian kita mengkaji hipotesis, ya. Nah, jadi mungkin saya ingatkan kepada ibu-ibu ketika kita melakukan penelitian secara statistik, ya, atau penelitian secara kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu kita menggunakan tool atau alat bantunya nanti adalah statistik karena dia berupa angka, ya. Berbeda nanti kalau ibu melakukan penelitian secara kualitatif, ya, ibu tidak membutuhkan statistik, ya. Bisa saja nanti ibu menganalisis, ya, sesuai dengan bagaimana keadaan di lapangan, ya. Itu ibu menggunakan pernyataan saja, menggunakan huruf, ya, tanpa menggunakan angka, ya. Nah, jadi ketika ibu nanti ingin melakukan penelitian secara kuantitatif, maka tentu hipotesis ini penting, ya. Tetapi kalau ibu melakukan penelitian secara kualitatif, maka hipotesis ini tidak penting, ya. Tidak ibu masukkan ke dalam proposal ibu. Tapi kebiasaan kita di kebidanan itu kita melakukan penelitian secara kuantitatif, ya. Artinya ibu memerlukan hipotesis ini sebagai dugaan sementara atau dugaan awal bagaimana kasus ini terjadi nanti di dalam proses penelitian. Apakah hipotesis itu diterima atau hipotesis itu ditolak, itu tergantung nanti bagaimana data penelitian yang ibu dapatkan di lapangan. Seperti itu, ya, ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan bisa memahaminya, ya. Maka, ya, di dalam kita mengkaji hipotesis ini ada dua tipe atau ada dua jenis hipotesis itu, ya. Yang pertama kita kenal dengan hipotesis korelatif, ya. Sesuai dengan namanya, korelatif ini adalah hubungan, ya. Dia berbentuk hubungan, ya. Jadi nanti hubungan ini bisa saja nanti ibu katakan ada hubungan antara variabel A dengan variabel B, ya. Kalau kita contohkan misalnya variabel A kita adalah pengetahuan, variabel kita adalah sikap, ya. Maka yang menjadi hipotesis korelatifnya nanti adalah ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap, ya. Kata-kata yang digunakan ketika kita mengambil hipotesisnya adalah hubungan atau korelatif adalah dengan. Nah, ingat ya Bu, ya. Jadi jangan salah nanti di proposal terhadap bikinnya, terhadap itu untuk penelitian yang bersifat eksperimental, ya. Kalau penelitian yang bersifat analitik atau deskriptif korelasi, maka yang menjadi kata-kata penghubungnya atau junctionnya adalah dengan. Nah, tolong dibikin tanda kutipnya Bapak Ibu, ya. Jadi jangan bikin nanti ada hubungan antara pengetahuan terhadap sikap. Nah, itu salah itu, ya. Tapi yang benarnya adalah ada hubungan, ya, pengetahuan dengan sikap, seperti itu. Paham ya Bu Elvia, ya? Jadi nanti jangan sampai salah, ya, membuat, ya, kalimat di dalam hipotesisnya kalau dia berbentuk korelatif seperti ini, ya. Yang kedua, ada lagi hipotesis itu berbentuk komparatif, ya. Komparatif itu pembanding, ya. Pembandingnya atau membandingkan, ya, atau membandingkan. Kalau seandainya kita mau melakukan penelitian yang bersifat komparatif, ya, penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya misalnya, maka di dalam hipotesis komparatif itu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan, bukan lagi hubungan, tetapi ada atau tidak adanya perbedaan. Saya contohkan misalnya variabel pertamanya adalah pengetahuan lagi misalnya, kemudian variabel keduanya mungkin pendidikan, gitu, ya. Maka nanti ketika kita mau membuat hipotesisnya, nanti kita mengatakan bahwasanya ada perbandingan, ya, antara pengetahuan dengan pendidikan, seperti itu. Ya, mungkin kalau ingin melihat, ya, bagaimana prevalensi penyakit di suatu kota misalnya, ya, misalnya kota A, kemudian kota B, ya, kita mau membandingkan ini, bagaimana prevalensi penyakit misalnya preeklamsi misalnya, ya, bagaimana preeklamsi di desa A dengan di desa B, maka kita mengatakan bahwasanya ada perbandingan prevalensi, ya, preeklamsi di desa A terhadap desa B, ya. Nah, seperti itu. Nah, maka itu dinamakan dengan hipotesis komparatif. Nah, mohon dibedakan ini Bu, dua ini. Nah, ini sering keliru ini, sering terbalik-balik, ya.
mana yang korelatif ya, mana yang komparatif ya. Itu dua jenis baru hipotesis yang kita lihat. Sampai di sini paham, Bu Rita? Bu Rita paham? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan prosedur untuk pengujian hipotesis itu? Ya, jadi prosedur kita untuk membuat suatu hipotesis, yang pertama kita harus menentukan formulasi hipotesisnya. Formulasi hipotesis biasanya ditentukan dari judul penelitian yang kita ambil atau metode penelitian yang kita lakukan. Ya, sudah pasti ya kalau kita melakukan hipotesis pasti penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Sekarang permasalahannya, apakah penelitian itu dalam bentuk analitik atau deskriptif korelasi atau penelitian itu dalam bentuk eksperimental? Ya, jadi masing-masingnya akan berbeda nanti dalam kita melakukan atau membuat pernyataan di dalam pengujian hipotesis ya, atau hipotesisnya itu sendiri. Jadi pertama kita perlu menentukan formulasi hipotesisnya. Hipotesis yang kita lakukan yang mana ini? Apakah dia korelatif ya, atau dia komparatif, atau bahkan dia intervensional ya. Kalau dia intervensional, kata-kata hubungan tadi itu berganti menjadi pengaruh. Misalnya ada pengaruh pemberian terapi A terhadapnya. Jadi kata-kata penghubungnya adalah terhadap, ya, bukan lagi dengan. Ya, kalau penelitiannya eksperimental, kata penghubungnya terhadap. Nah, tolong nanti kalau di eksperimental, kata-kata penghubungnya adalah terhadap. Itu tolong ditanda kutip, jangan salah nanti. Nanti terbalik-balik ya, eksperimental dibikin dengan, ya, analitik dibikin terhadap. Nah, itu sudah pernah ya saya menguji di kebidanan ini ya, kata-kata itu terbalik ya. Jadi mohon ibu-ibu berikan ini underline ya, di garis bawahi dan juga dikutipin ya agar jangan salah. Kalau terhadap berarti dia eksperimental ya. Ini eksperimental ya. Kalau dengan ya berarti dia analitik ya atau deskriptif korelasi ya. Nah, kata-katanya tolong. Kalau nanti ibu membandingkan ya, maka kata-katanya adalah ada perbandingan ya, itu namanya adalah komparatif ya. Komparatif biasanya juga di analitik ya. Ini masih di analitik seperti itu. Paham Bu Rizky? Itu baru yang pertama ya. Bu Rizky paham? Paham, Pak. Oke ya. Yang kedua ya, untuk kita menentukan prosedur pengujian hipotesis itu, ini bagiannya juga tidak kalah pentingnya, itu adalah kita menentukan taraf nyata atau interval kepercayaan ya, atau confidence interval ya, atau bisa juga dinamakan dengan significant level ya. Kita di kebidanan itu menggunakan ya interval kepercayaan, saya bikin IF ya, confidence interval itu adalah 95% ya. 95% itu artinya ibu kesalahan yang boleh ibu lakukan hanya 5%. Oke ya. Jadi 5% ini kalau kita lihat itu adalah 5/100. Ya Bu Rizky ya, 5/100. 5/100 itu sama dengan 0,05 ya, 0,05. Artinya kalau kita menggunakan interval kepercayaan 0,05, inilah yang menjadi dasar nilai p-value ya. Jadi nanti ketika ibu melihat ada atau tidak adanya hubungan antar variabel, kita menggunakan nilai kesalahan yang masih bisa ditolerir untuk penelitian kebidanan. Itu adalah 5%, 0,05. Maka akan selalu ada pernyataan ya yang berbunyi nanti ketika ibu membuat ya analisis data atau pengolahan data, jika nilai p-value kecil atau sama dengan 0,05 artinya ada hubungan antara variabel A dengan variabel B, seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar hasil analisis ibu nanti, apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh atau apakah ada perbedaan ya antara masing-masing variabel nanti ketika ibu melakukan penelitian. Maka hipotesis penelitian ini penting untuk melihat signifikansi level ini ya. Jadi jangan ibu salah nanti membuat signifikansi levelnya ya tidak 95%. Dia harus bernilai 95%, artinya nanti akan menghasilkan nilai probability value atau p value-nya itu adalah 0,05 ya. 0,05. Alah, tapi lu masuk ke botol ya. Ujilah dulu. Iya. Ya, memang inilah ya kalau kita kuliah ya isinya
udah bikin kue rayo ya. Ada yang mau dimasukkan ke botol ya Bu ya. Aduh. Oke ya. Ini memang inilah enaknya kalau ngajar ibu-ibu ya. Oke, ya sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang dengan melakukan perumusan hipotesis ya. Bagaimana cara kita melakukan perumusan hipotesis ya? Oh, ini belum ya, yang ketiga belum, baru yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah kita menentukan kriteria pengujian ya. Kriteria pengujian ini biasanya kita lakukan pada satu atau dua sisi, Bu. Ya, kalau satu sisi itu kita kenal dengan one tile ya. Kalau bahasa Inggrisnya one tile, Bu. Satu sisi ya. Satu sisi ini apa maksudnya? Itu adalah berkenaan dengan kurva normal ya. Yang 5% itu masuk ke dalam kurva normalnya, Ibu. Kalau saya mau gambarkan, kurva normal itu seperti ini, Bu, ya. Nah, ini. Yang dua sisi itu ada garis tengahnya. Di sini mempunyai nilai 0,5, biasanya di sini mempunyai nilai minus 0,5 ya. Yang satu sisi itu hanya ada pada sisi kiri saja atau sisi kanan saja ya. Itu dinamakan one tile atau satu sisi. Yang kedua, kriteria pengujian itu two tile namanya ya. Kalau two tile ya. Kalau two tile atau bahasa kitanya adalah dua sisi. Dua sisi ini maksudnya kita menggunakan kedua-duanya, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan inilah yang biasa kita katakan dengan kurva normal ya. Kurva normal. Apa itu kurva normal? Kurva di mana sisi kiri dan sisi kanannya itu sama besar ya. Sisi kiri dan sisi kanannya itu sama besar. Itu yang dinamakan dengan kurva normal, yang kita kenal di dalam statistik adalah two tile. Dua sisinya ada ya. Oke. Kemudian yang keempat, kita bisa menentukan nilai uji statistik ya. Nilai uji statistik apa yang kita gunakan ya? Jika kita misalnya menggunakan pengujian menggunakan chi-square misalnya, karena ingin kita melihat hubungan antar variabel ya, maka kita menggunakan nanti uji statistiknya adalah seperti ini, Bu, chi-square ya, di mana dia merupakan perbandingan antara nilai tertentu dengan nilai tertentu dibandingkan dengan suatu nilai ya. Nah, nanti Ibu bisa lihat ya bagaimana perumusan lengkapnya di penelitian-penelitian teman-teman Ibu nanti, atau mungkin barangkali juga Ibu pernah melakukannya di D3 barangkali ya. Nah, itu dinamakan dengan kita menentukan nilai uji statistik. Kalau seandainya kita melakukan pengujian statistiknya menggunakan penelitian yang bersifat eksperimental, maka bisa saja nanti Ibu menggunakan t-test ya, per sampel t-test ya, uji T independen ya, dan lain sebagainya ya. Artinya nanti Ibu akan melihat ya bagaimana nilai uji statistik itu nanti melihat hasil akhir di dalam penelitian yang Ibu buat ya. Yang kelima, prosedur pengujian hipotesis itu adalah membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan itu artinya Ibu akan membuktikan apakah H0-nya terbukti atau H1-nya yang diterima ya. Nah, itu tergantung nanti bagaimana hasil ya di dalam pengolahan statistik yang Ibu lakukan. Nah, inilah yang merupakan ya bagian di dalam kita melakukan prosedur pengujian hipotesis. Ya, jadi ada 5, Ibu. Ya, ada 5 komponen yang kita lakukan dalam kita melakukan pengujian hipotesis. Mudah-mudahan paham ya, Bu ya. Mudah-mudahan paham. Ya, Bu Rita? Pak, izin Pak, Bapak terlalu menerangkannya, Pak. Terlalu gimana, Bu? Terlalu cepat. Oh, oke. Ya. Makanya kalau Ibu kurang paham, tanyakan ya, Bu ya. Saya udah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bagaimana kira-kira yang perlu saya ulang? Ayo, silakan. Yang satu paham, Ibu? Paham, Pak. Cuman Bapak terlalu cepat aja, Pak, ngomongnya Pak itu. Oh, ngomong saya cepat ya, Bu ya? Oh, iya. Oke, saya coba rem-rem dikit ya, Bu ya. Ya, saya anggap Ibu tuh udah gimana gitu ya, udah. Ya, kan kita udah di pertemuan ketiga dan keempat, Ibu. Ya, saya puas dengan pertemuan 1, 2 ya, Ibu paham ya. Nah, coba saya slow-slowkan dikit ya. Oke, 1 sampai 5, kalau ada bagian yang perlu saya ulang ya, mungkin nggak apa-apa Ibu tanya ya, terutama di bagian ini, Bu. Yang di kedua ini penting sekali ini, untuk Ibu menentukan taraf signifikansi level yang saya sudah terangkan ini ya. Kita di kesehatan saya bilang yang memerlukan interval kepercayaan 95%. 95% itu artinya Ibu 95/100 ya. 95/100. Oke, sorry. Ya. 95/100 itu sama dengan 0,95 ya.
Kalau 5% itu sama dengan 5/100 ya, berarti 0,05. Jadi kata-kata 0,05 itu dihasilkan dari sini, Bu, ya. Kesalahan yang masih bisa kita lakukan di dalam penelitian kebidanan, ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti ketika ujian ya, Bu, ya. Jadi kebanyakan nanti Bu penguji itu bertanya di bagian ini, Bu, ya. Nah, ini katanya signifikansi level 5%. Kenapa? Kenapa Ibu gunakan, misalnya pertanyaannya ya, kenapa Ibu gunakan signifikansi levelnya 5%? Nah, itu jawabannya adalah karena toleransi kesalahan yang masih bisa dilakukan pada penelitian kebidanan itu adalah 5%. 5% itu adalah 5/100. 5/100 itu sama dengan 0,05. Makanya selalu kita sampaikan jika nilai p-value kecil atau sama dengan 0,05 ini artinya ada hubungan. Jika nilai p-value kecil sama dengan 0,05 ini artinya ada pengaruh. Jika nilai p-value ini kecil atau sama dengan 0,05 artinya ada perbedaan. Seperti itu. Paham ya, Bu Rita? Ya, kalau seandainya nanti ditanya pas ujian proposal. Paham, Bu Rita? Nah, jadi ini dasarnya. Ya, ini dasarnya. Ya, ini dasarnya nilai kata-kata p-value kecil sama dengan 0,05. Bu, jangan salah-salah menulis seperti ini, Bu ya. Terkadang ini ada juga yang salah ya. Kecil saja dibikin. Harusnya kecil sama ya. Kecil sama itu artinya ya diangkat atau dinilai 0,05 berarti dia masih ada hubungan, masih ada pengaruh dan lain sebagainya. Oke. Ya. Sudah mulai pelan saya, Bu ya. Kayaknya semangat sekali nih, Bu, karena ngajar ibu-ibu ini. Oke. Saya lanjutkan ya. Sekarang di dalam kita melakukan perumusan hipotesis itu ya ada suatu kalimat yang harus kita bikin ya, dan kalimat itu adalah kalimat pernyataan yang mendeklar ya, yang menyatakan. Nah, apa contohnya? Ada hubungan ya. Ada hubungan itu adalah kalimat pernyataan ya. Kan kita belum melakukan penelitian, tetapi kita sudah mulai menduga itu ada hubungan ya. Padahal kita belum mendapatkan data itu, tetapi kita sudah mengatakan ada hubungan. Itu dinamakan dengan pernyataan deklaratif ya. Mendeklar ya. Suatu ya hal yang sesungguhnya belum kita dapatkan ya, kita baru mendeklar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melibatkan dua variabel penelitian ya. Jikalau kita sudah melakukan pengujian hipotesis ya, itu minimal variabel yang kita ajukan di dalam penelitian itu adalah dua variabel. Kalau satu variabel, kita tidak boleh membuat hipotesis. Nah, ingat ya, Bu ya. Jadi kata kuncinya di sini, ketika kita melakukan hipotesis itu, setidak-tidaknya kita ada dua variabel. Ya, saya contohkan tadi ada pengetahuan, ya, ada sikap, ya. Nah, ini dinamakan dua variabel, satu variabel pengetahuan, satu variabel sikap. Kalau variabelnya hanya pengetahuan saja, maka hipotesis tidak boleh dilakukan, ya. Atau sikap saja, maka hipotesis tidak boleh dilakukan. Karena itu baru dikatakan sebagai penelitian deskriptif murni. Nah, apa itu penelitian deskriptif murni? Penelitian deskriptif murni itu artinya kita menggambarkan distribusi frekuensi satu variabel saja. Ya, kalau pengetahuan kita deskripsikan bagaimana tingginya, bagaimana sedangnya, bagaimana rendahnya, sekian jumlahnya, sekian persentasenya. Barangkali nanti kita bikin nilai rata-ratanya, nilai mediannya, nilai modus seperti yang sudah kita bahas kemarin. Itu dinamakan dengan penelitian deskriptif murni. Kita tidak perlu membuat hipotesis di sana, karena hanya satu variabel saja. Tapi kalau judul penelitian Ibu misalnya sudah hubungan, ya, itu setidak-tidaknya ada dua variabel. Ya, apapun nanti yang akan Ibu hubungkan. Misalnya pengetahuan dengan kepatuhan, ya, pengetahuan dengan perilaku, pengetahuan dengan sikap, itu artinya sudah memiliki dua variabel penelitian. Maka ini bisa kita gunakan hipotesisnya. Ini baru kita boleh menggunakan hipotesis. Selanjutnya yang ketiga, perumusan hipotesis itu dia mengandung suatu prediksi. Apa prediksi yang kita lakukan? Ya, yang tadi ya, ada atau tidak ada hubungan. Ada atau tidak ada perbandingan. Ada atau tidak ada pengaruh. Itu dinamakan dengan prediksi, ya. Yang mana yang terbukti itu tergantung nanti apakah H0-nya atau H nihilnya atau H1-nya atau H alternatifnya.
Nah, satu lagi saya ingin mohon Ibu masukkan ke kepalanya, ada dua ya hipotesis itu. Yang pertama hipotesis nol, dikenal juga dengan hipotesis Maaf Pak, suara Bapak hilang. Ya, sebentar, ini memang koneksinya bermasalah nih. Sekarang gimana? Sudah? Sekarang sudah? Sekarang sudah jelas? Halo, Ibu, suara saya sudah terdengar lagi? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, ya. Ini jaringan katanya, makanya saya tidak hidupkan kamera gara-gara itu, karena dari tadi sinyalnya agak naik turun gitu ya. Jadi, Ibu, yang ada di dalam hipotesis itu yang pertama adalah hipotesis nol ya. Hipotesis nol itu sama dengan hipotesis nihil ya, itu sama itu. Yang kedua adalah hipotesis alternatif ya, sama dengan H1 boleh ya. Jadi H1 atau H alternatif itu sama. H0 atau H nihil itu sama ya. Nah, jadi nanti Ibu jangan ragu nanti membuat ya apakah itu hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Nah, itu namanya bisa beragam ya. Yang jelas Ibu mengetahui ya namanya adalah hipotesis nol atau hipotesis 1 ya. Jadi dia mengandung suatu prediksi ya. Kemudian yang hipotesis itu harus dapat diuji ya. Kalau dia dapat diuji berarti dia harus menyediakan tes tabel ya atau tabel tes namanya. Maka untuk uji hipotesis misalnya chi-square dia ada tes tabelnya ya. Kalau t-test maka dia juga ada tes tabelnya ya, dikenal dengan T-table namanya ya. Kalau ini chi-square table namanya ya. Jadi masing-masingnya ini memiliki test table namanya. Di mana kita bisa lihat ya, kalau Ibu buka buku statistik itu di bagian belakangnya itu ada tes tabelnya. Baik itu chi-square ya, t-test ya dan lain sebagainya, itu ada semua tabel tesnya ya, bisa dilihat di sana. Itu bisa kita pedomani. Ya, bagaimana cara mengambil kesimpulan untuk hipotesis pada T-tabel? Dia berbeda dengan p-value tadi, Ibu. Ya, kalau kita menggunakan test tabel, maka jika chi-square hitung, nah maka kita chi-square hitung, Bu, besar sama dengan chi-square tabel, ya, maka ini baru dikatakan ada hubungan. Terbalik dengan p-value tadi. Kalau chi-square hitungnya kecil dari chi-square tabel, itu dikatakan tidak ada hubungan. Jadi terbalik, ya. Kalau tadi p-value kecil sama ya, yang ada hubungan. Sekarang kalau chi-square hitungnya besar sama, baru dia ada hubungan. Kalau chi-square hitungnya kecil dari chi-square tabel, maka tidak ada hubungan. Nah, nanti jangan Ibu salah ya melihat kesimpulan akhir ketika kita menggunakan tes T-tabel, ya, T-tabel atau chi-square tabel. Paham, Bu Rizky? Di bagian ini? Oke, ya, paham. Oke, sip. Kalau paham di bagian ini, saya coba lanjutkan. Sekarang, ya, kita menentukan lagi formula hipotesis ini, ya. Dia dibedakan menjadi dua ini. Nah, ini salah satu namanya saya ambil di sini, ya, hipotesis nol yang pertama. Itu adalah suatu pernyataan yang akan diuji, di mana hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan. Ya, nolnya itu tidak, ya. Di hipotesis nolnya tidak ada perbedaan ya, atau tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh ya dengan hipotesis sebenarnya. Ya, nah, itu dinamakan dengan hipotesis nol. Jadi kata-kata yang pertama tidak. Jadi kalau yang hipotesis nolnya ada, maka lawannya adalah tidak. Sekarang nolnya tidak, berarti lawannya tentu ada. Ya, apa alternatifnya? Kalau ini tidak, pasti di sini ada. Ya, segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol, di mana pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Artinya dia kebalikan dari hipotesis nol ini. Kalau ini dikatakan tidak ada, maka di sini tentu ada perbedaan, ada hubungan, kemudian juga ada pengaruh. Oke ya, nah, jadi inilah dua hipotesis ya yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan penelitian secara kuantitatif ya, yang menggunakan alat bantu statistik. Oke ya, biar kita ini Bu lanjut terus ya, nanti karena rekamannya ada, nanti saya akan bagikan lagi kepada ibu-ibu semua ya. Jadi H0 itu seperti ini Bu ya. Dia katakanlah kalau seandainya di sini ada dugaan awal kita itu sama dengan dugaan yang sebenarnya dengan beberapa kemungkinan ya, kemungkinannya hipotesis alternatif lain yang ada di dalam permasalahan yang akan kita lakukan ya. Jadi ini dinamakan dengan hipotesis nol ya.
Apakah hipotesis nol nanti akan ada hubungan ya? Maka kalau seandainya ada hubungan berarti dia sama ya dengan keadaan sebenarnya ketika kita melakukan penelitian ya. Kalau kita kalau jawaban dari hasil penelitian kita ini berarti dia ada hubungan, berarti dia ada perbandingan ya, berarti dia ada pengaruh ya. Nah, tentu alternatifnya lawan dari ini ya, maka di sini dia menjadi kecil ya atau menjadi besar ya. Artinya di sini tidak ada hubungan ya. Makanya tidak ada hubungan baik di satu sisi atau di dua sisi. Kalau dia tidak ada hubungan berarti tentu lawan dari hipotesis nolnya atau nihilnya alternatif ini ya. Maka di sini dikatakan tidak ada hubungan ya, tidak ada perbedaan ya atau tidak ada pengaruh ya antara satu variabel pertama dengan variabel kedua ya, tergantung nanti variabel apa yang kita teliti di dalam penelitian yang ibu-ibu lakukan nanti di lapangan. Oke ya. Nah, ini contoh-contohnya Ibu, barangkali saya tidak akan sampaikan ke Ibu. Nah, ini saya mau ke sini ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, ada uji dua pihak ya. Uji dua pihak ini yang kita kenal tadi dengan istilah two tile ya. Dua pihak atau dua sisi. Nah, ini yang saya gambarkan tadi Bu ya. Jadi kalau kita bagi ini di tengah. Nah, ini ada sisi kiri ya. Oke, ini adalah sisi kanan. Dan ini adalah daerah penerimaan ya. Daerah penerimaan ini yang kita kalau di kebidanan itu adalah 0,05 ya. Apa 0,05 itu adalah kesalahan yang masih bisa kita lakukan ya. Makanya di sini ada setengah alfa, ini ada min setengah ya, min setengah harusnya. Ini adalah setengah alfa. Sisi kiri dia bernilai negatif, sisi kanan dia bernilai positif seperti itu. Ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan kurva normal ya. Ini yang dikenal dengan kurva normal. Nanti ibu sekalian ya, ketika ingin melakukan uji lanjutan, ketika kita sudah menggunakan statistik, penting untuk melihat apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak ya. Dimana kita lihat itu kalau ibu gunakan nanti SPSS ya sebagai alat bantu pengujian data, ibu bisa pilih nanti ya di di salah satu pilihannya ibu menggunakan distribusi normal. Nanti akan terlihat nanti ya kalau ibu menggunakan SPSS itu nanti apakah data ibu itu berdistribusi normal atau tidak ya, apakah dia akan berat ke kiri atau berat ke kanan, itu tergantung nanti dari data yang ibu dapatkan. Ketika datanya sudah berdistribusi normal, biasanya ibu bisa lanjutkan dengan uji lanjutannya ya. Kalau ingin melihat hubungan, maka dia tentu ke hubungan ya. Kalau ibu melihat nanti ada pengaruh, maka dia akan ke eksperimental riset ibu ya dengan uji statistiknya seperti itu. Oke, ini beberapa contoh kasus ya yang ada. Nah, ini sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksi tidak melebihi 2,5 mg. Ya. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa kira-kira Bu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian ini dari pernyataannya ini? Kadar nikotin rata-rata rokok diproduksi tidak melebihi 2,5. Apa kita kata yang H0-nya kira-kira ini? Kalau ini pernyataannya, kira-kira apa yang akan kita lihat? Tentu kita ingin memastikan apakah benar ya rata-rata rokok itu diproduksi tidak melebihi 2,5 mg nikotin ya. Berarti di sini ada terbukti ya. Ada terbukti kandungan atau kadar nikotin masing rata-rata rokok adalah 2,5 mg ya. Maka H1-nya apa? Tidak terbukti ya. Nah, ini nanti mananya yang akan terbukti ya dari penelitian kita ya. Nah, untuk menguji pernyataan tersebut ya. Jadi yang pertama tentu di sini ada terbukti tidak melebihi 2,5 gram. Yang kedua adalah hipotesis alternatifnya adalah tidak terbukti ya, kadar nikotin rata-rata rokok itu adalah 2,5 mg. Nanti ketika ibu melakukan penelitian baru ibu lakukan cek dan dicek ya, misalnya ke pabrik rokok, kemudian di satu rokok misalnya dijadikan sampel, kemudian dicek kandungannya, komposisinya. Kalau seandainya terbukti maka dia masuk ke H0 ya. Kalau dia tidak terbukti maka dia masuk ke H1 atau ke H alternatif seperti itu.
Oke ya. Dan juga di yang kedua nih, suatu agen real estate ya menyatakan 60% diantaranya rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Ya, untuk menguji pertanyaan itu tentu kita ingin membuktikan benar nggak 3 kamar tidur. Ya, berarti H0 pertama terbukti ya ada 3 kamar tidur. Ya, yang kedua ada tidak terbukti, artinya tidak ada 3 kamar tidur. Nah, itu nanti ketika kita melakukan penelitian lebih lanjut ya. Nah, nanti yang mana yang terbukti itu tergantung dari hipotesis yang kita gunakan di awal ya. Seperti itu. Oke, yang lain ya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini ya, menentukan kriteria pengujian ya. Bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol ini dengan cara membandingkan nilai ya, kalau seandainya tidak menggunakan p-value ya, kalau kita menggunakan A-tabel, distribusinya dengan nilai statistik sesuai dengan bentuk pengujiannya. Berarti kalau seandainya ini tabel yang kita gunakan, maka sesuaikan ya dengan penelitian yang kita bikin. Kalau hubungan, maka tentu kita harus mencari chi-square hitungnya dulu ya. Berapa nilai chi-square hitungnya. Nanti kita cari, kemudian kita bandingkan dengan chi-square tabelnya. Kalau kita menggunakan eksperimentalitas seperti yang saya sampaikan tadi, kita cari T hitungnya ya. Nanti kita bandingkan dengan T tabelnya. Jika chi-square hitungnya besar sama dengan chi-square tabel, maka dia ada hubungan, ada pengaruh ya. Kalau T hitungnya besar sama dengan T tabel, maka dia ada pengaruh ya, seperti itu. Nanti ya ketika kita menentukan kriteria pengujian itu, kita lihat ada penerimaan H0 ya, di mana penerimaan H0 ini dilakukan jika nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis ya. Tadi yang nilai yang tadi. Atau penolakan H0 itu jika nilai uji statistiknya berada dalam nilai kritis ya, seperti itu. Oke ya. Nah, itu tentang hipotesis ya. Selanjutnya ya, ada lagi yang dikenal dengan uji statistik. Dia merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis ya. Kita mengenal nanti ada distribusi Z ya, distribusi T, distribusi F. Ini adalah untuk penelitian yang bersifat eksperimental ya. Kemudian nanti juga kita bisa menggunakan ya chi-square hitung ya, atau regresi ya. Regresi kalau ingin melihat hubungan variabel-variabel yang linear, itu bisa juga kita menggunakan regresi, atau nanti kita juga bisa menggunakan uji ANOVA ya, kalau seandainya penelitian kita bersifat analitik ya, artinya kita melihat hubungan lebih dari 2 variabel ya, banyak variabel, kemudian kita lihat bagaimana hubungan masing-masingnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan uji ANOVA ya. Itu untuk menentukan nilai uji statistik yang kita gunakan. Nah, ini uji-uji itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama yang Z tadi, Z itu ya, barangkali rumusnya ini tidak perlu kita bahas ya Bu ya. Nanti mungkin barangkali kita minta bantuan SPSS saja. SPSS. Ibu-ibu ada yang pernah menggunakan SPSS? Pernah Beriski? Pak, waktu D3. Oke, masih ingat nggak kira-kira? Kalau diulang sekarang? Ini kalau ada tutorialnya insya Allah Pak. Nah, ya. Jadi kalau kita, sebenarnya kan kalau kita kalau kita bahas ini bisa ya, Bu ya. Kita kan udah belajar kemarin mencari nilai median, min ya. Min udah masih ingat Bu? Yang pelajaran berapa minggu yang lalu Bu? 2 minggu ya. Bu Arfa masih ingat? Kalau dites lagi sekarang masih ingat nggak Ibu? Bu Arfa? Bu Marwani masih ingat Bu Marwani pelajaran kemarin? Nggak ingat lagi Pak, karena pertemuan kemarin nggak masuk Pak. Aduh, wah ketahuan. Aduh. Itu pelajaran kemarin itu penting Bu ya. Apalagi kalau apalagi kalau dilanjutkan dengan ini, mungkin tambah bingung Ibu ya. Nah, jadi nanti makanya Ibu kapan bisanya ke kampus Ibu? Ibu bisa kapan ke kampus? Habis Lebaran, Pak. Memang ada ya? Habis Lebaran, Pak. Iya. Jadi kalau si Iwel ini, Iwel masih ingat? Iwel masih ingat, Pak? Pak.
Sedikit tuh nggak bisa itu. Dia harus Kemarin ingatnya banyak. Iwil kemarin juga masuknya keluar-keluar ya. Pak, Pertemuan. Pak lagi di jalan. Tuh. Bu Arfa nggak masuk. Bu Piska masih ingat SPSS-nya? Bu Piska udah ini. SPSS apa nih, Pak? Ini kan semua udah pada ini ya, udah pada minta surat. Dia kan kemarin udah surat survei awal ya. Berarti kan sedang proses proposal semua kan? Sudah ya? Bu Elvia udah, Bu Elvia? Bu Elvia udah? Belum, Pak. Yang belum siapa? Coba tunjuk tangan. Coba resen yang belum. Itu kenapa tuh masalahnya? Kalau yang sudah, kalau Bu Piska ini saya sudah tanda tangani suratnya. Ya Bu Piska ya? Ada 3 orang ini. Iya, Pak. Bapak, Ayo kita coba. Biasanya ada Bapak di kampus, Pak. Apa, Ibu? Itu ada Bapak di kampus. Kita pakai WA aja lah, Bu. Bapak, Ada yang gampang ya? Aja. Ah. Oh iya, Pak. Bu Sri Hidayati, coba on-kan dulu kamera Ibu. Saya mau lihat kenapa Ibu nih, apa nih belum? mana? Bu Sri Hidayati. Jaringan ya? Iya, Pak. Ibu, Iya, Pak, kenapa sebentar, kok belum, Bu? Kenapa belum? Oh, terkait dengan proposal skripsi ya, Pak. Ya. Oh, kan kemarin Pak sudah konsul dengan pembimbing, Pak. Ya. Kata pembimbing, saya kan Pak ngambil sampelnya di penelitiannya di sekolah, Pak, di SMA. Satu, dia perbandingan SMA, Pak. Karena saya ambil judul, Pak, pengaruh virtual reality terhadap remaja, Pak. Jadi saya ambil penelitian di SMA dengan demand, Pak, di wilayah Pasaman Barat, Pak. Jadi kemarin saya konsul dengan Bapak pembimbing, kata Bapak gimana, Pak? Kami kan ada ini usul untuk penelitian. Jadi kata Bapak tergantung apa, Bu? Tergantung di mana Ibu dan tergantung apakah orang itu butuh surat dari yang bersangkutan, kata Bapak kayak gitu. Itu gimana tuh, Pak? Makanya saya kemarin ACC judul, saya tanya dulu pembimbing, Pak, gimana untuk selanjutnya. Tapi kata Bapak tergantung sekolah, dia butuh nggak surat dari kampus gitu katanya Bapak pembimbing, Pak. Masalahnya nanti Ibu kalau seandainya Ibu tidak ada surat, berarti Ibu nggak legal masuk kan. Harusnya mau butuh sekolah itu, mau tidak butuh sekolah itu, kewajiban Ibu adalah memberikan surat, ya. Karena Ibu melakukan survei awal itu sudah masuk ke bagian di dalam penelitian. Takutnya nanti ketika Ibu ujian proposal ditanyakan. Nggak legal artinya Ibu masuk ke sekolah ya. Walaupun Ibu mungkin kenal sama orang sekolahnya ya. Tetapi untuk legal aspek ya. Karena di dalam penelitian ini kita perlu juga ini Bu, ethical clearance nanti ya. Salah satu memenuhi ethical clearance itu nanti Ibu punya surat itu gitu. Ya. Pembimbingnya siapa, Bu? Jadi Bapak Yu Henry, Pak. Oh, bapaknya Iwel itu. Bapak Andi, Pak. Pak Andi, Iya, Pak Yohandi, Pak. Iya, Bapak Iwel itu, Bu. Bapak, jadi nanti saya minta lagi ke Bapak, bisa kan, Pak? Ya, kalau untuk ini aja, minta aja, Bu. Bagusnya minta aja, karena nanti takutnya nanti Ibu bermasalah pas ujian ya. Bermasalah pas ujian. Iya, memang saya pun merasa kayak gitu, Pak. Nanti kalau ada penguji nanti di mana apa kemarin gitu kan, Pak. Saya teringat juga gitu, Pak. Tuh, berarti hati Ibu yang benar itu, Bu. Ya, kalau enggak hatinya udah benar itu, ya. Karena akan bermasalah nanti Ibu pas ujian, Ibu akan bermasalah itu nanti, ya. Karena tidak legal Ibu masuk ke rumah orang ya. Nggak ngetuk pintu Ibu, ya. Langsung aja nyelonong masuk. Gitu. Bukan Pak, karena saya ragu juga Pak, karena di situ kan ke kantor perizinan dengan ke Kesbangpol, saya ke sekolah apakah ke sekolah apa perlu itu atau gimana, saya bimbang juga Pak, karena saya di tahun 2022 tamat akbid nggak pakai kayak gitu, jadi ragu juga gitu Pak. Makanya Ibu di mana, Bu? Alhamdulillah bertemu dengan Pak Junius. Bu, Ibu di mana ininya? Gimana Pak? Di mana Ibu ininya ambil SMA-nya di mana tadi? Pasaman ya? Saya Poltekkesnya di bukan Bu. Akbid Padang Sidimpuan, Pak. Ya, enggak, saya Ibu berdomisili sekarang di Pasaman Barat. Menelitinya di Pasaman Barat kan? Pasaman Barat biasanya ke Kesbangpol nggak, Bu ya? Iya. Gimana Pak? Surat itu biasanya ditujukan ke Kesbangpol dulu atau ke sekolah?
Kalau tempat Ibu? Dia itu makanya saya ragu juga Pak, karena kemarin Ibu Indah kan buat di grup kan ke Pak Junius dengan ada di bawah keterangan Pak, kalau pakai kalau Indah ke Kes Bangpol, ke Puskesmas atau ke dinas kesehatan gitu Pak, nggak ada yang ke sekolah, jadi makanya saya ragu juga Pak di situ sekolah pakai apa enggak ya, makanya saya tanya Pak Yuwendi, tergantung sekolah gitu kata Bapak, jadi saya ragu juga Pak, karena saya nggak ada yang ngambil yang NB yang ada catatan sama Bu Indah Pak gitu. Makanya alhamdulillah ketemu dengan Pak Junius, alhamdulillah udah kelar, maksudnya udah nggak ada keraguan harus pakai izin penelitian gitu Pak. Oke, bagusnya bikin aja lah Bu, kita alamatkan aja ke sekolah biar gampang ya. Karena sekolah sebenarnya kan dengan Kes Bangpol juga tidak terlalu tidak terlalu kuat hubungannya ya. Nanti Ibu minta aja surat baru ya. Proposalnya udah selesai Bu? Iya, jadinya proposal udah Pak, udah lama saya ACC Pak, karena kemarin ada terlambat dengan Pak Bu Lady, karena Bu Lady masih ada kerjaan Pak. Oke, sip. Oke Bu, berarti masalah Ibu udah ya, nanti kita komunikasi aja ya. Bu Sri, ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Iwel ini apa masalahnya nih Iwel? Kok belum pula proposalnya ini? Ini kacau ini ya. Nah, apa masalah ya? Pembimbingnya sama Bu Eva kemarin udah dihubungi, tapi belum direspon Pak. Diangkat masalah apa? Stand ya Pak, tentang kan belum di ACC Pak, maksudnya belum di ACC ya, juga. Yang 3 yang diajukan itu. Ada 3 itu Pak. Yang 3 yang diajukan itu apa? Iya Pak. Yang 3 yang diajukan itu apa? Yang pertama sama yang kedua masalah stunting Pak, yang ketiga masalah imunisasi Pak. Ya, stunting yang masalah apa? Karena Bu Eva itu juga lagi riset masalah stunting sekarang. Masalah apanya yang diangkat? Tentang pelaksanaan gizinya Pak, emang ada manfaat atau enggak pelaksanaan pos gizi itu Pak? Mungkin itu belum pernah dibaca atau bagaimana sama Bu Eva? Jangan-jangan judulnya biasa aja, mungkin makanya Bu Eva enggak respon. Enggak Pak, memang belum direspon sama Ibu Pak. Kemarin baru lapor itu Pak. Kami ada 3 orang anak bimbingan sama Ibu Pak. Iya Pak, belum. Itu Pak, pengaruh kegiatan gizi kualitas stunting. Iya. Paham saya itu. Oke. Yang 2 lagi apa yang diajukan? Stunting 3-3-nya atau gimana? Enggak Pak, imunisasi 1 lagi Pak. Masalah kelengkapan imunisasi dasar Pak. Oke. Tetap ini ya berhubungan dengan Bu Eva ya, nanti takutnya itu ya tetap berhubungan dengan Bu Eva, nanti lama nanti. Kalau Bu Rita, apa nih masalahnya Bu Rita? Sama Pak, kami satu pembimbing sama Mbak Iwelia Pak. Allahu Akbar. Judul yang diangkat stunting juga? Kemarin kami ada stunting Pak, tapi ada juga remaja. Cuman kemarin udah ditanya sama Bu Indah Pak, kata Bu Indah lagi tunggu dulu informasinya karena Ibu Evi sekarang lagi sibuk, dibilang gitu Pak. Biasanya Ibu Evi itu mewakilkan ke Ibu dosen yang lain kayak Ibu Lady gitu katanya Pak. Jadi kami masih menunggu Pak. Ya Allah, mudah-mudahan pasti menunggunya Bu ya. Amin. Menunggunya tak pasti Pak ya. Oke, Bu Nandita. Bu Nandita, masalahnya apa Bu? Baru kirim formatnya ke Bapak Pak. Jadi tadi belum Bapak kirim lagi suratnya, itu aja Pak. Oh, ini berarti aman ya? Enggak, ini yang saya tanya tadi. Aman Pak. Nah, ini kan yang saya tanya. Berarti Ibu ngapain tunjuk tangan? Aduh, Ibu ini siapa yang proposalnya yang belum clear saya tanyakan tadi ya. Aduh. Bu Marwani, apa nih masalahnya? Pak, belum keluar SK untuk peneliti ya lagi yang dari Bu Indah, karena kemarin kan sempat telat masuknya di semester 2 ini Pak. Makanya pertemuan sama Bapak pun kan ada pertemuan juga belum masuk. Oh gitu, ini baru ya. Oke, kalau ini baru berarti permasalahannya beda ya. Kalau Bu Detri, ini apa nih Bu Detri masalahnya? Kenapa nih Bu Detri? Belum juga?
Nunggu surat dari Bapak, Pak. Kemarin kan udah WA Bapak. Allah, berarti Minta yang saya tanya, surat berarti proposalnya udah jelas kan, Bu ya? Proposalnya udah aman, Judulnya kan? Judulnya udah CC, Pak. Ya, kalau itu ya oke. Tinggal Ngapain dari bilang Bapaknya. ngapain nggak tangan pula Bu Detri ini, ya Allah, nggak tangan pula. Berarti kan proposalnya udah jelas itu ya. Oke, lanjut Bu Arfa. Bu Arfa Tarawiyah ya. Belum di ACC Pak. Kemarin sudah ngajukan judul tapi belum di ACC Ibu Pak. Katanya kalau bisa cari yang lain dulu katanya Pak. Apa yang diangkat, coba kita bantu. Apa yang diangkat sehingga nggak yang sudah diajukan apanya? Kemarin Arfa ada ngajukan judul pengaruh tentang pemberian ekstrak kulit duku pada bayi baru lahir Pak. Nah, itu enggak judul itu, coba judul. Saya nanya judul. Kalau itu masalah itu. Ya, apa yang judulnya apa? Judul lengkapnya apa? Pengaruh pemberian ekstrak kulit duku pada tali pusat bayi yang baru lahir, Pak. Iya, terhadap apanya gitu. Nah, jadi makanya judulnya nggak lengkap, makanya nggak di ACC itu. Terhadap? Iya, Pak. Terhadap? Nah, jadi Ibu carikan, makanya Ibu nggak di ACC itu, nggak di ACC karena Ibu belum judul itu tuh baru masalah ya. Jadi pengaruh pemberian apa ya nanti kepada tali pusat bayi terhadap misalnya kemampuan bayi apa ya, kemampuan apa gitu. Jadi ada terhadapnya, baru itu yang dikatakan judul. Kalau tadi itu Ibu berikan pernyataan baru, ya itu yang pertama. Yang lain apa Bu? Yang lain tuh Pak ada kemarin Arpa kasih judul hubungan sinklob dengan usia menak pada mahasiswa SD Pak. Pernah Ibu baca penelitian itu yang sama sebelumnya? Apa Pak? Pernah nggak Ibu baca penelitian yang sama sebelumnya tentang itu? Ada Pak, kemarin Arpa lihat Pak. Dia tuh cuman mengukur lemak yang ada di dalam tubuh. Habis itu pakai apa alatnya Bu Arfa? Pakai alat apa itu? Apa nama alatnya tuh lupa Pak. Ada ya? Tapi emang pakai alat penjepit kayak itu Pak. Iya. Ya, itu bisa juga itu sebenarnya ya. Daripada ini, kalau ini kan judulnya belum lengkap ya. Kalau mau mengkaji ini juga, ya ini masuk ke penelitian eksperimental, berarti nanti bisa saja nanti Arfa akan melakukan dites tadi ya, dites bisa paired sample dites ya yang berpasangan atau yang independen ya. Kalau mau pakai ada kasus intervensi dan ada kasus kontrol ya. Oke, Dian Nadila. Ya, sebelumnya Arfa. Jadi saya ini lebih cenderung Arfa itu ini kejar yang judul yang kedua tadi, ya. Kemudian pahami alat pengukur lemak itu, ya. Daripada ini saya masih ragu juga ini ya, kalau ini berefek nanti ke bayi bahaya juga. Pemberian ini ya. Kalian tadi itu aman itu. Yang kedua aman itu. Kalau di Bu Dian, kenapa Bu Dian? Kemarin udah mengajukan judul Pak, tapi ibunya bilang ditanya ada punya sertifikat yoga ada gitu Pak. Habis itu ganti judul Pak. Belum lagi di ACC Pak. Tunggu yang yoga apa yang dibahas? Efektivitas yoga prenatal dengan apa Pak? Dengan kejadian persalinan normal Pak. Kenapa yoga nggak bisa mempertahankan itu? Nah, yoga harus bisa. Kan sertifikat itu bisa saja nanti yang melakukan tidak Bu Dian ya. Misalnya nanti ada instruktur yang bersertifikat melakukannya, nanti didampingi oleh Bu Dian. Ada bilang seperti itu. Tapi kemarin apa Pak? Langsung kayak dibilangin Ibu Indah gitu Pak, harus punya sertifikat gitu Pak. Enggak, ya maksudnya yang melakukannya yang punya sertifikat ya. Kalau kita meneliti kan tidak harus melakukan, misalnya mendampingi instruktur yang bersertifikat melakukan itu kan bagus itu yoga itu, ya. Diganti dengan apa, Bu Dian?
Ini karena Bu Dian nggak bisa mempertahankan aja itu idenya. Ya, diganti dengan pengaruh metode Meset terhadap pengurangan intensitas nyeri pada persalinan kala 1, Pak. Tapi belum di ACC, Pak. Pengaruh apa, Bu Dian? Pengaruh Meset terhadap pengurangan intensitas nyeri pada persalinan kala 1, Pak. Itu Meset yang dilakukan sudah biasa dilakukan bidan atau tidak? Iya, Pak. Nah, oke, itu bisa itu, ya. Itu nggak perlu sertifikat itu ya. Oke, mudah-mudahan disetujui ya, Bu Dian. Berarti tidak setuju karena belum di ACC aja ya. Tapi judulnya, kalau seandainya itu di ACC sudah jelas apanya, bahan-bahan segala macamnya. Bu Dian. Insya Allah sudah, Pak. Oke ya. Bu Eviel Marahimi, saya pindah ya. Bu Eviel Marahimi. Iya, Pak. Kenapa Ibu ini? Apa keluhan Ibu? Belum di ACC, Pak. Tapi udah diajukan judul 2 kali, tapi belum di ACC, Pak. Apa judulnya Ibu ajukan? Kemarin yang diajukan itu tentang pengaruh inisiasi dini pada perdarahan pasca persalinan, Pak. Oke. Kira-kira apa Ibu pengaruhnya itu? Kalau boleh saya tanya. Dugaan Ibu apa? Itu kan kalau untuk bayi baru lahir, kalau kita lakukan skin to skin, kan langsung tuh Pak bayinya IMD. Itu bisa untuk mengaruh involusi itunya Pak, uterusnya Pak. Oh, memang itu udah ini ya, udah hal yang biasa ya. Kalau inisiasi dini dilakukan terjadi ini. Iya, penghentian perdarahan itu. Iya, Pak. Oke. Tapi belum setuju ya? Belum lagi Pak, belum direspon Pak. Pembimbingnya siapa? Ibu Suci Pak. Iya. Ibu harusnya tamat tahun berapa ini Bu? Tahun ini? Tahun ini Pak. Oh, itu makanya ya. Tahun Pak 2023. 2023. Tahun maksudnya Pak? Tahun harusnya tamatnya 2022 ini atau 2023? 2023 Pak. April 2023. Oke ya, tapi tetap ini ya, tetap semangat ya. Tapi judulnya sudah ini ya. Tapi yang sudah ada surat survei awal, kemudian itu sudah lanjut ke proposal lebih jauh belum? Yang tidak resen ini? Belum Pak, soalnya Enggak yang tidak resen? Belum Pak. Enggak yang Ibu ya, Ibu kan memang belum ya. Yang sudah disetujui proposalnya, itu sudah sampai di mana? Mungkin yang resen sudah bisa turun tangan lagi ya. Yang resen turun tangan lagi. Coba saya bertanya yang sudah disetujui nih ya. Yang sudah disetujui, kemudian sudah bikin proposalnya sudah sampai bab berapa? Belum lagi buat Bapak karena terkait dengan izin penelitian tadi Pak. Ya itu ya enggak Ibu ya. Yang lain yang sudah Bu Elvia sudah sampai proposal di mana Bu Elvia? Ya Pak. Bu Elvia sudah sampai di mana? Saya kemarin belum lagi Pak. Masih ragu kemarin itu udah ditemu sama pembimbing Pak. Udah khusus sama ada pembimbing Pak. Judulnya udah ada kan Bu Elvia? Sudah oke kan? Udah Pak. Rencananya nanti mau minta surat sama Bapak karena penelitiannya kan nanti di Puskesmas itu Pak. Oh, berarti suratnya belum ya Bu Elvia ya? Segerakan ya Bu ya? Belum dimasukkan Pak. Ya. Oke, sip. Insyaallah Pak. Yang sudah bikin proposal bab 1 bab 2 izin bertanya Pak? Ya boleh, silakan. Siapa ini yang bertanya? Pak Rizky Kasasabila Pak. Ya, silakan.
Pak, kemarin kan udah ngajuin surat izin penelitian sama Bapak, Pak. Ya. Jadi kemarin tuh kan tujuannya ke sekolah SMK Negeri 1 Ampe Angke, Pak. Ya. Nah, waktu ditanya sama Bu Indah, kata Bu Indah, masukin ke Kesbangpol, Pak. Mana yang lebih baik, Pak? Langsung ke SMA atau ke Kesbangpol dulu, Pak? Kalau ke SMA, coba lanjut aja ke SMA dulu ya. Karena SMA itu sebenarnya baik, Pak. tidak terlalu mementingkan Kesbangpol kayaknya. Kalau sekolah-sekolah. Berarti kirim lagi formatnya ke Bapak ya, Pak ya? Kemarin bukannya sudah, Rizky? Udah, Pak, tapi belum Bapak respon, Pak. Belum ada kirim suratnya, Pak. Oh, belum saya kirim lagi? Aduh. Gini belum, ya, ya. Saya memang banyak surat sih sebenarnya. Coba aja nanti di WA lagi saya ya. Tapi jangan sekarang, kalau sekarang kan hari Minggu nih. Hari Minggu janganlah jangan bikin surat besok gitu ya. Besok pagi saya biasanya udah jam 7 udah di kampus itu. Coba di ini biar saya segerakan ya. Ini yang di grup ini. Silakan WA saya jam 7 besok. Saya sudah di kampus itu. Silakan di WA biar saya segerakan surat-surat ini. Baik, Pak. Berarti Kiki kurang format lagi ke Bapak ya, Pak? Kemarin formatnya Kesbangpol. Iya, Pak. Atau Kesbangpol aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mau agak panjang. Sebelumnya kan udah kirim ke SMA, Pak. Terus Kiki ralat lagi ke Kesbangpol, Pak. Gimana tuh, Pak? Ke SMA itu apa tanggapan sekolah waktu dikirim? Kalau tanggapan sekolah langsung ke sekolah aja katanya, Pak. Ya, langsung aja lah ke sekolah. Yang ngapain meribet hidup gitu ya? Sekolahnya udah nerima gitu ya? Iya, Pak. Iya. Udah, Pak. Baik, Pak. Ya. Makasih. Ya. Makasih, Pak. Oke, ya. Oke. Ini satu lagi ya, di uji hipotesis itu nanti saya harapkan sampel saudara itu jangan sampai kurang dari 30 ya untuk penelitian analitik atau yang bersifat deskriptif korelasi. Tetapi kalau seandainya pengaruh ya seperti banyak teman-temannya tadi yang melakukan penelitian itu boleh ya 30. Tapi kalau penelitiannya hubungan ya, deskriptif korelasi atau analitik itu jangan sampai kurang dari 30. Ini tolong diingat nanti. Karena kenapa kita tidak boleh sampelnya itu kurang dari 30? Karena nanti ketika Ibu menggunakan tabel silang ya, tabel silang misalnya, ini saya contohkan di sini ada pengetahuan ya. Di sini misalnya ada sikap, ya di sini ada tinggi, di sini ada rendah, ya. Nah, ini saya coba bikin ini namanya tabel silang ya. Mungkin di D3 Ibu sudah pernah melihat juga. Ini ada positif ya, ini ada negatif. Nah, jadi ada persyaratan untuk tabel silang ini yang menyatakan nilai di masing-masing sel ini A, misalnya ini adalah B, ini C, ini ada D ya. Nanti ada A tambah B ya, ada A tambah C, ada B tambah D seperti itu. Tidak boleh nilai ini masing-masing ini kecil atau sama dengan 5 ya. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh 5 saja nggak boleh, apalagi nanti ada nilai 2. Kalau 30 bisa saja nanti nilai ada 2 ya, ada 4 ya, dan seterusnya nanti ya, sehingga nanti kita tidak bisa melihat ya apakah hasil uji chi-square kita atau hasil t-test kita tadi itu bermakna atau tidak ya. Jadi tolong diingat, kalau penelitiannya bersifat hubungan ya, deskriptif korelasi atau katakanlah analitik, usahakan sampelnya itu di atas 30. Ya, Berita ya. Bu Marwani, nanti tolong diingat ya, jangan sampai sampelnya itu kurang dari 30. Oke, ini yang Z, saya skip saja di bagian ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat kesimpulan ya. Kita sudah melihat judul-judul ibu-ibu tadi ya. Kita coba membuat kesimpulan ya. Kesimpulan apa yang kita buat dalam uji hipotesis ini? Yang pertama, kita bisa menetapkan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis nol ya, sesuai dengan kriteria pengujian. Berarti kalau dia menolak hipotesis nol berarti tidak ada hubungan ya. Kalau menerima hipotesis nol berarti dia ada hubungan. Kalau dia menolak hipotesis alternatif berarti ada hubungan. Kalau dia menerima hipotesis alternatif berarti dia tidak ada hubungan. Seperti itu. Dia kebalikan dari hipotesisnya masing-masing. Ya. Selanjutnya, pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik ya dengan nilai tabel atau nilai kritisnya ya. Gitu. Nah, ini contoh soal, saya skip saja.
Oke. Mungkin barangkali memang ini ya Bu ya, kita akan siapkan 1 hari untuk Ibu ya, menggunakan mengingat kembali ya, bagaimana cara menggunakan SPSS nanti di labor ya. Mungkin setelah Lebaran kalau ada kesempatan ibu-ibu bisa ke kampus, kontak saya, kita akan booking lab itu untuk ibu-ibu kembali mengingat SPSS ya. Kalau di lab kan tidak perlu ibu menginstal ya, tapi nanti ibu perlu menginstalnya di laptop ibu lagi ya, karena tentu harus diulang-ulang lagi di rumah ya. Nanti kabari ya kapan ibu-ibu bisa ke kampus ya, saya akan ajarkan lagi ya kembali. Kalau Iwel ini udah pernah saya ajarkan, tapi saya ragu dia masih ingat ini. Dia masih ingat? Kan udah ketawa, tapi tidak ingat sama sekali itu ya, udah ketahuan itu udah ingatnya. Padahal kalau di program itu biar laporannya itu lebih bagus, itu bisa gunakan SPSS sebenarnya ya, bikin tabelnya ya, bikin grafiknya, itu bisa lebih bagus ya kita menggunakan SPSS ini. Oke, barangkali sampai di sini ya pertemuan kita ya, nggak usah terlalu lama. Yang penting ini udah ditandatangani nih oleh siapa ini? Berarti perkuliahan kita selesai ya, ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu bisa memahami, dan lanjutan dari perkuliahan ini nanti kita akan pertemuan offline ya di kampus ya. Terutama kita akan membahas mengulang-ulang kembali SPSS-nya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Bu? Baik tentang materi maupun tentang yang lainnya, silakan bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Marwa kan kemarin ada 2 pertemuan yang nggak masuk dengan Bapak, pertemuan 1 dan 2. Iya, untuk pergantian pertemuannya apa ya Pak? Iya, 2 ini. Kita 1 kali, tapi bahan yang kita bahas kupas itu sampai sentral tendensi ya kemarin ya Ibu ya. Berarti awalnya, jadi 1-2 itu kemarin kita latihan ya, mengaplikasikan sentral tendensi. Itu iya ya, harusnya Bu Marwani nanti mungkin barangkali WA saya ya, kita mungkin berikan video kita kemarin ada Ibu, lihat kembali. Video pertemuan kita sudah saya berikan atau belum Bu Elvia? Sudah Pak. Kalau sudah nanti Bu Marwani bisa pelajari dulu video itu, nanti Ibu bikin resume atas video itu ya. Ya Bu Marwani ya. Itu ada hitung-hitungannya tuh. Baik, Pak. Jadi Ibu ikuti hitungan itu ya di video itu. Kemudian Ibu catat, kemudian dikirim ke saya. Ya Bu Marwani. Mungkin baik, itu ya sebagai Pak. Ganti pertemuan 1-2 Ibu yang tidak ada. Ya. Yang lain silakan. Pak. Ya. Tunggu Mama bertanya. Ya, Bu Lastri. Pak, terima kasih Pak. Gimana Bu? Ini Pak, untuk pengambilan data tuh Pak, kemarin kan ada juga sih senior yang ngomong Pak, hasil data tuh apa perlu kita ambil juga dari Lastri kan pengambil datanya di puskesmas Pak. Apa perlu juga kita ngambil data perbandingan dengan puskesmas lain Pak? Kalau ingin lebih kaya, itu boleh ya. Berarti Lastri suratnya jangan per puskesmas, wilayah kerja aja bagaimana? Itu lebih luas kan? Wilayah kerja aja. Ya, atau kalau dibanding wilayah kerja puskesmasnya ditentukan langsung Pak. Itu gimana? Ya, surat sepertinya tidak perlu dirubah tuh Bu Lastri. Ibu tinggal ambil aja, minta ke Dinas Kesehatan. Ada kenalan nggak di Dinas Kesehatan? Nggak? Kalau yang Pasaman belum, Pak. Oh iya. Kalau nggak kenal agak sulit. Ada nggak teman-teman yang di sini yang tempat Bu Sulastri ini ambil data? Tapi nanti tergantung Bu Sulastri. Lastri ambil data di puskesmas tempat Ibu Sri Evi Rezeki, Pak. Sama Bu Fitria Yunus. Nah, kan bisa itu Bu. Jadi komunikasi aja. Suratnya kayaknya nggak perlu diganti. Yeah. Jadi tinggal diskusi aja dengan teman-teman di sini, karena yang diambilkan wilayah kerjanya juga. Jadi bisa itu ya. Ya tinggal Sulastri gunakan komunikasi efektif ya, komunikasi teropetik dan komunikasi lainnya ya, sehingga nanti datanya bisa Ibu dapatkan ya. Kalau suratnya kayaknya nggak perlu dirubah tuh.
Oh, tapi untuk puskesmasnya itu masih wilayah yang di situ apa masuk Pasaman yang lain daerahnya gitu, Pak? Pasaman ini besar ya. Sebenarnya gini, Bu Sulas, sebenarnya data dinas kesehatan itu. Ini kan ya, yang paling baik itu sebenarnya kalau mau melihat perbandingan kasus di masing-masing tempat itu ke dinas kesehatan, berarti data diambil, Bu Sulas. Jadi apanya? Ya, Pak. Tujuannya itu di dinas kesehatan nanti, tapi luas jadinya, nggak apa-apa tuh. Pasaman Barat itu kan luas, kuat, kuat nanti ngambilnya itu. Jadi pikirkan dulu ya. Kalau data itu udah dapat, data yang sesuai surat itu udah ada. Belum, Pak. Kemarin belum sempat ke situ, Pak. Ada kendala juga sama mobil kemarin, Pak. Rencana besok baru, Pak, pergi ke situ. Oke. Jadi gini ya, sebenarnya coba dicek dulu data itu. Kalau data itu sudah cukup banyak, berarti nggak perlu lagi dibandingkan dengan yang lain. Kalau ingin melihat bagaimana sebaran prevalensinya di kota itu, sebenarnya bisa aja dilihat di internet, itu ada itu biasanya. Ya, bisa ya. Tapi kalau tidak ada, itu baru ya, lakukan ya berarti bikin surat baru lagi ya, kalau ingin ngambil perbandingan. Sekarang proposal Sulas itu udah sampai di mana? Proposal yang dibikin udah sampai di mana? Masih bab 1 kemarin, Pak. Data yang itu kan masih sementara dibikin, Pak. Nanti kalau udah dapat data yang sebenarnya kan baru dimasukkan lagi, gitu, Pak. Iya, karena datanya belum ada ya, kita belum bisa cerita ya jauh atau tidak ininya ya. Berarti gini aja dulu, Bulas, gunakan aja surat itu dulu. Coba cek dulu datanya yang ada di puskesmas itu aja bagaimana. Kalau sudah banyak kan nggak perlu lagi dicek yang lain, ya. Iya, Pak. Gunakan surat itu dulu. Ya. Oke, yang lain silakan. Bu. Ya, Bu Sri. Terkait dengan izin penelitian tadi, Pak. Ya. Kan saya ngambil surveinya kan di SMA 1 di MAN, Pak. Jadi saya nanti kirim ke Bapak formatnya 1 apa 2 nih, Pak. Karena jadi nanti kan ada tempat SMA gitu, Pak. Bu, nanti kan ada tempat pengambilan data. Jadi Bu bikin nanti 1 SMA mana, 1 lagi SMA mana. Kan ada tuh di format itu. Udah punya Bu Sri? Nah, jadi data format yang ada yang di WA. Yang ada di grup yang dikirim Bu Indah kan, Pak? Yang di WA ya. Saya nggak tahu tuh yang dikirim Bu Indah yang mana. Ya. Nah, ya. Ada tujuan suratnya kemana, kemudian data yang dibutuhkan apa, kemudian tempat mengambil data itu di mana, ada itu. Jadi tempat mengambil data itu Ibu bikin 1 di SMA 1, 1 lagi di mana gitu. Nah, gitu. Nanti di surat akan dibunyikan itu. Ya, oke, Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Oke, yang lain? Ini yang apa di Pak. Ya, silakan. Bu Feni. Ibu mana ini? Pak. Bu Bel, ya. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Ya ragu sama 1 judul ini, Pak. Ini bisa dipakai atau enggak gitu, Pak? Ya, coba yang mana? Pengaruh tidak sesuai pengukuran panjang balita oleh kadar terhadap meningkatnya balita stunting, Pak. Ini diajukan kemarin, ya? Belum lagi, Pak. Belum direspon Ibu tuh, Pak. Iya, itu ya tanya Pak, ini bisa dipakai judulnya atau enggak gitu, Pak? Sudah diajukan kemarin itu. Diajukan ke Ibu Ivanya? Belum. Oh, belum. Belum, Pak. Oh, belum. Pengaruh, coba ulang lagi pengaruh. Pengaruh tidak sesuainya pengukuran panjang badan balita oleh kadar terhadap meningkatnya balita stunting, Pak. Ini serius mau meneliti itu. Ini kan buka borok gitu ya. Ya, itu makanya bisa dipakai atau enggak. Gitu. Agak gimana gitu judulnya ya. Kayaknya jangan lah ya. Mudah-mudahan kita semua bekerja sesuai ini ya. Tidak ada yang salah gitu ya. Jangan lah ya. Kurang bagus lah kita ngangkat itu ya. Oke. Iya. Ya, bidan masa ya salah ngukur. Oke. Yang lain mungkin barangkali silakan. Kalau ada. Bu Wani, ada yang mau ditanyakan?
Ada Bu Ani? Bu Siti juga ini. Bu Siti? Ya. Iya, Pak. Nah, coba ada yang apa? Udah aman Bu Siti? Udah CC judul, Pak. Judul Siti, hubungan kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian stunting, Pak. Tinggal nunggu surat dari Bapak, Pak. Suratnya udah dikirim ke saya berarti, Bu Siti? Sudah ya? WA-nya udah? Udah Pak. Udah. Jadi gini Bu Siti, besok jam 7 pas saya di kampus, Ibu ini, jadi saya nggak kerja yang lain dulu, saya gini sebenarnya Ibu, di kampus itu, mohon maaf saya memang agak super sibuk gitu Bu ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah saya kerjakan yang lain, nah ini saya harus tinggalkan kan, kerja sambilan itu saya nggak suka juga. Jadi gini, jam 7 itu saya tidak megang yang lain dulu, saya akan kerjakan surat-surat aja dulu besok ya, sebelum nanti selesai semua saya bekerja yang lain, begitu ya Bu ya. Jadi jam 7 ingatkan WA saya. Yang lain Ibu, kalau pertanyaannya surat Ibu, mungkin barangkali jawabannya sudah saya beri ya, jam 7 WA saya ya, yang ada surat yang belum ya. Tapi saya lihat juga ada juga surat yang sudah saya berikan nih kepada Piska nih, sudah ya Piska ya. Kalau Amalia gimana? Udah sampai di mana? Amalia Handani? Pak, Amalia ingin bertanya, Pak. Ya. Kan judul ayah efektivitas senam hamil terhadap perubahan kadar hemoglobin, Pak. Ya. Jadi karena senam hamil itu apakah harus ada sertifikat pelatihannya juga, Pak? Tadi kan mendengar teman-teman syarat harus yoga itu harus ada sertifikat pelatihannya. Jadi gimana solusinya, Pak? Nah, ya. Jadi begini, syarat minimalnya memang ada ya. Memang harus seperti itu karena kita akan mau melakukan intervensi. Cuman bisa digantikan. Dengan apa menggantikannya? Kita mengundang orang yang sudah bisa melakukan itu gitu. Senam apa Bu Amalia? Coba senam apa tadi? Bu Amalia? Judulnya apa tadi? Senam hamil, Pak. Senam hamil. Tapi kalau senam hamil bukannya itu bidan sudah biasa? Iya Pak, tapi ada kepikiran juga nanti kalau sudah biasa nggak perlu di ujiannya Pak. Nggak, kalau sudah biasa nggak perlu. Yang memang apa namanya kayak yoga itu kan tidak semua orang bisa. Bidan pun belum tentu bisa yoga loh, ya. Nah, kalau seperti itu baru dibutuhkan sertifikat ya. Kalaupun tidak ada sertifikat bisa digantikan ya dengan orang yang biasa senam yoga itu didampingi oleh bidannya gitu. Gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi nggak harus, ya Pak. Ya nggak harus ada sertifikat ya. Iya Pak. Bu Sylvia Ramayanti. Nih Ibu jumlahnya banyak ya. Dan hadir semua lagi ya. Aduh, ini bidan ini memang keren ini. Pak, ya. Nanya Pak. Ya silakan Biska. Survei awal kemarin itu kan Bapak buatnya waktu pengambilan datanya tanggal 22 sampai 30 April, Pak. Sekarang sekolah itu udah libur, Pak. Jadi gimana, Pak? Tapi kemarin udah ke sana belum? Ya Allah sih, Bis. Sudah, Pak. Enggak apa-apa. Berarti kan udah jalan itu. Berarti kan udah diterima kan surat kita? Sudah, Pak. Ya. Liburnya sampai kapan? Apa Pak? Liburnya itu SMA ya Bu ya? Kemungkinan setelah lebaran lagi Pak. Ya Allah. Berarti Alnado ambil data ya Bu? Datanya belum dikasih Pak. Tapi kan Ibu sudah itu. Ibu kan sudah dalam pengambilan data itu. Data belum dikasih kan bukan salah Ibu itu. Aman lah itu ya. Tetap gunakan surat itu dan aman itu ya. Bukan tinggal ambil datanya saja kan? Ya kan? Iya Pak. Okay. Iya Pak. Nggak ada masalah itu ya. Oke, aman ya. Bu Dini Solviani. Iya Pak. Nah, gimana Bu Dini, aman ya? Insya Allah Pak. Baru mau apa Pak? Pengajuan judul Pak. Udah aman itu Bu. Saya kira udah bab 2 belum ya? Belum, Pak. Kok telat, Ibu? Ya Allah. Kalau Bu Sri Evi Rezeki, Dongoran?
Sudah sampai di mana kita, Bu? Nah, udah sampai di mana kita, Bu? Pengajuan judul baru, Pak. Oh. Ayo, ini 48 ini harus segera selesai ini ya. Bu Dinda. Bapak. Bu Dinda udah aman. Bu Dinda Desvara. Sudah, Pak. Sudah sampai di mana, Bu Sudah, Dinda? Pak. Udah ACC judul, Pak. Terus mau proposal surat sudah sama dibikin? Bapak. Proposal sudah dibikin? Belum, Pak. Jangan gara-gara nunggu surat pula, Ibu ya. Proposal itu kan bisa aja dibikin ya, walaupun suratnya belum ada ya. Oke. Ya, Pak. Ya, berarti ya aman ya, pada umumnya aman ya. Mudah-mudahan nanti Ibu segera selesai ya. Nanti ambil BD-nya lagi ya. Bu Sri Hidayati, ini ada pertanyaan. Silakan Bu Sri. Bu Sri. Bapak terkait dengan izin tadi juga, Pak. Ya. Karena kemarin kan miskomunikasi mungkin, Pak, karena kebetulan pembimbing bilang kayak gitu kan, Pak. Jadi kemarin nggak ada suratnya ke sekolah, cuman izin secara pandai-pandai Ibu berarti ya. Cara minta. Iya, Pak. Jadi kan orang kalau SMA dengan MAN itu kan Pak punya UKS, yang UKS kebetulan ada medisnya, Pak. Ya. Kebetulan teman, jadi orang tuh udah ngasih data, Pak, tapi nggak apa-apa ya, Pak, surat terakhir. Tapi data tuh udah ada sama saya gitu, Pak, nggak apa-apa ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti tapi tetap nanti pengajuan surat Ibu sesuai dengan tanggal besok ya, hari Senin ya. Itu ya. Ya, nggak apa-apa lah, Ibu ya. Ya, ini kan karena PDKT Ibu ya, pendekatan Ibu yang baik ya. Bisa saja itu. Nggak ada masalah itu ya. Nggak ada masalah itu. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, Bu Sri ya. Oke, saya coba lihat yang di grup kedua nih. Ini saya baru bertanya di grup pertama aja. Bu Wahyuni Idvianova. Bu Wahyuni, sekalian mau lihat tampang ibunya seperti apa ini. Bu Wahyuni. Halo Bu Wahyuni. Ini jangan-jangan Bu Wahyuni nggak ada ini. Tapi ada yang resen, sebentar. Saya dari tadi di ini aja ya, Bu Sri udah. Putri Aurora, Bu Putri. Kenapa Bu Putri? Bu Putri Pak, mau kenapa? nanya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Mengenai itu, Pak, form suratnya ditujuin ke mana, Pak? Soalnya judul Putri tentang efektivitas aromaterapi lemon dalam mengurangi mual muntah pada ibu hamil TM1, Pak. Di mana, Bu? Ini tujuan suratnya ke puskesmas saja, Pak. Tempatnya di mana? Pak? Tempatnya di mana penelitiannya? Di Padang, Pak. Ya, di Padang, Pak. Di Padang. Oh, kalau Padang, berarti kalau Padang ke Kesbangpol itu. Kesbangpol Kota Padang. Ya, Padang itu agak ketat aturannya ya. Jadi Ibu harus suratnya ke Kesbangpol Kota Padang dulu. Nah, itu baru dari Kesbangpol nanti surat Ibu baru meluncur ke Dinas Kesehatan, baru ke Puskesmas ya. Oke, Bu ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, memang ada tempat daerah-daerah yang sistemnya itu tidak boleh dilangkahi ya. Harus sesuai aturannya. Bu Dianti Siska. Aman Ibu? Bu Dianti Siska, aman ya, Bu ya? Belum, Pak. Belum pengajuan judul, Pak, sama Bu Epi juga, Pak, sama dengan Bu Welia, Pak. Oh ya Allah, ya. Saya kira aman Ibu karena diam-diam aja kan. Oke, Bu Detri. Ini kadang-kadang ya makanya diam itu kadang-kadang dua juga pengertiannya Bu ya. Diam karena memang belum selesai masalahnya atau ya, ternyata Ibu belum selesai masalahnya ya. Bu Detri, kenapa Bu Detri? Itu mau nanya Pak. Ya, silakan. Detri kan judul proposalnya perbandingan pemberian susu kedelai dan kacang hijau terhadap volume ASI pada ibu menyusui, Pak. Itu kemarin kan ngambilnya wilayahnya BPM, Pak. Ya. Terus? Cuman kemarin pas konsul sama pembimbing, kata pembimbing disuruh, rencananya kan Detri cuma 1 BPM, Pak. Kebetulan kan di tempat kerja banyak pasien yang mau disurvei gitu kan, Pak ya. Cuman kemarin pembimbing bilangnya ambil beberapa BPM, Pak. Untuk survei awal kali ini. Iya, Pak. Untuk survei awalnya. Ya.
Oh, kalau untuk survei awal Iya, nggak Pak. masalah. Nggak masalah, Det. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kan survei awal itu tujuan kita meyakinkan bahwasanya kasus di tempat kita itu lebih tinggi, seperti itu ya. Atau efek yang terjadi pada kasus yang kita angkat itu paling besar di tempat kita. Jadi kita bandingkan nanti di tempat lain seperti apa. Jadi nanti Detri cari aja pembanding BPM yang kira-kira kurang daripada tempat Detri, bisa itu. Tapi penelitiannya kan di PPM Detri itu kan nanti. Iya, di UPM, Pak. Ya, nggak apa-apa. Berarti untuk judul suratnya tuh wilayah ambilnya atau bikin nama BPM? Suratnya nggak perlu sebenarnya Detri ganti kan. Kalau kayak BPM kan aman itu, Det. Tapi disuruh minta ya Pak, kemarin kan udah itu ke berapa BPM Pak nanya kan mau lakukan survei di sini, cuma diminta suratnya sama BPM-nya. Iya Pak. Allahu Akbar. Kalau yang tempat Detri kerja dia nggak minta Pak, cuman ke BPM yang lain tuh minta. Ya Allah. Berarti Detri kurang rakit juga kawan-kawan berarti itu juga kakak dia senior tapi nggak apa-apa lah kalau memang perlu nanti WA saya besok ya. Berarti surat Detri yang kemarin ditarik kemudian diganti dengan surat baru yang mengisi semua BPM yang ada ya. Surat kemarin yang Detri kirim belum ada balasan dari Bapak Pak. Belum lagi, kalau belum kan aman tuh. Sampai udah dua kali ngirim Pak, belum ada. Ya Allah. Oke, makanya besok ya. Itulah kalau orang sibuk tuh kayak gitu Det ya. Oke, Bu Sinta. Oke, besok ya saya jam 7 ya, Bu Sinta. Ya, Pak. Nah, gimana Bu Sinta? Sinta kan udah hasilnya juga judul Pak. Itu tentang hubungan usia ibu menikah dan gizi ibu sebelum hamil terhadap risiko stunting pada balita. Ya, jadi itu Bu, suratnya, ya Pak. Jadi suratnya itu Sinta langsung bunyi itu langsung ke puskesmas atau ke DKK dulu Pak? Oke, Bu Sinta mau datanya lebih luas atau fokus ke puskesmas? Jadi saya nanya ke Bu Sinta ini. Kalau yang bunyi apa yang itu kan di seputar wilayah kerja puskesmas Pak gitu. Kayaknya itu aja cukup ya Bu ya. Langsung ke puskesmas. Jangan wilayah kerja aja Bu. Wilayah kerja. Biar nanti di wilayah kerja itu siapa tahu ya ada di bagian-bagian wilayah data ada kan bisa Ibu ambil. Tapi kalau ke puskesmas sudah jelas saja Bu ya. Di wilayah kerja bagusnya Bu. Kalau Ibu mau lebih luas, lebih luas lagi Bu, dinas kesehatan aja. Mana Ibu mau? Oh, dinas. Takutnya nanti kalau dinas kesehatan kan apa kita dikasih surat lagi sama dinas kesehatan tuh pas kita ke puskesmasnya tuh Pak? Iya, memang nanti gini suratnya ke sana nanti Ibu akan disuruh ke puskesmas yang berada di bawah dinas kesehatan itu kan bisa seperti itu. Kan kalau dinas kesehatan luas ya, wilayah kerja puskesmasnya bisa aja nanti Ibu kemana puskesmas yang ada di payungnya dinas kesehatan itu. Tapi kembali ke Ibu sebenarnya ya, kembali ke Ibu ya. Aja bagus Pak. Ya itu lebih luas, lebih bagus ya. Pak. Oke ya. Ini saya nanya yang diam-diam, saya udah mulai curiga nih, yang diam jangan-jangan masalahnya belum kelar gitu ya. Fadila Fitria Labiba. Nah, yuk. Aman Bu, Fadila? Belum Pak, belum dibalas sama dosen pembimbing Pak untuk judul. Kan iya, berarti yang diam-diam ini Bu Mala Kestina. Bu Mala? Nah, yuk. Iya Pak. Aman Bu? Aman Pak. Sudah sampai bab berapa Bu? Belum lagi Pak. Kemarin kan baru di ACC sama Bu Ayu Pak. Terus kan siap ke Bu Ayu tuh ke Bu Indah kan Pak. Siap tuh ke Bu Ledi Pak. Cuman di Bu Ledi nggak ngerti malah Pak. Cuman Ibu tuh bilang kayak gini, judulnya nomor berapa Bu? Kata Ibu Ledi Pak. Terus malah bilang nomor 2 Pak. Tuh Ibu Ledi nggak ada balas lagi Pak. Tuh malah WA lagi, ibunya nggak balas juga Pak. Itu gimana Pak? Ya Allah, astagfirullah. Banyak masalah Ibu ternyata ya.
Bu, banyak doa, Bu. Banyak doa, banyak sabar, gitu, Bu ya. Doanya kan makbul sekarang tuh, Bu ya, dilunakkan, gitu kan. Udah. Ya, karena kalau nyampuri kan nggak enak pula, Bu ya. Yang mudah-mudahan cepat dijawab ya, Bu ya. Jadi Ibu kan cuman apa yang mau jawaban aja nih, mudah-mudahan cepat dijawab ya. Tapi Ibu tetap aja kerja, Bu. Ya, di bagian yang kira-kira Bu Mala sudah ajukan, segerakan aja mengerjakannya, ya. Bu Pak, Sylvia. kalau itu pakai surat juga nanti itu, Pak. Ya, iyalah, Bu. Ya Allah, Ibu. Pastilah, tuh. Ya, pasti pakai surat. Nanti kita minta surat ke kampus, terus kasih ke sekolah yang kita apakan gitu, Iya, Pak. Yang kita tempat penelitian. Ya, kan tadi udah saya sampaikan, Bu ya, kalau ke sekolah kayaknya lebih bagus langsung aja, Bu. Nggak usah ke Bangpol pula ya. Kalau ke sekolah ya, segerakan aja, ya. Gimana, Pak? Kalau Ya, ke Pak. sekolah kan, Bu? Tadi, Pak? Kalau ke sekolah kan, Bu? Iya, ke sekolah, Pak. Ya, kalau Iya, ke iya, sekolah Pak. langsung saja, ya langsung saja. Nanti suratnya nanti. Oh, berarti nggak usah minta surat lagi gitu, Pak? Bukan, maksudnya suratnya nanti tujuannya ke sekolah. Tetap minta surat, Ibu. Suratnya, makanya nanti Ibu minta ke teman-teman, ada format ya yang dikirim Bu Indah kata temannya tadi. Nah, itu diisi, nanti kirim ke saya. Ya, ada format WA, Bu. Ini jangan-jangan Bu Mala belum dapatkan WA-nya itu ya? Jangan-jangan ini prediksi Belum, saya. Pak. Kan iya, itu makanya agak kurang nyambung ya. Ini coba siapa yang belum dapat format WA untuk pengajuan surat survei awal? Ini satu Bu Mala belum. Yang lain masih ada? Kalau belum ada, silakan yang lain ya sampaikan ke teman-temannya. Format itu sudah ada. Mungkin barangkali di-share di grup ya. Ya, di-share aja di grup. Nanti silakan nanti WA saya kalau seandainya sudah ada formatnya itu ya. Nah, berdasarkan itu nanti suratnya dikeluarkan ya, Ibu-ibu. Ini Bu Rita. Bu Rita belum dapat surat apanya, formatnya? Bu Rita resen ini? Belum, Pak, kan memang judul kami belum di ACC, Pak. Iya, ya Allah, iya. Lupa saya. Ini ternyata banyak masalah ya, termasuk yang diam-diam ya. Biasanya yang diam-diam itu biasanya tanpa masalah ya. Kita salah saya ya. Bu Wahyudi sudah ada sekarang? Nah, ini Bu Wahyuni seperti ada tapi tiada gitu ya. Bu Yelti Okta Kurnia. Bu Yelti Okta Kurnia. Ini ketahuan ini ya. Wah, ini hadir, Pak. Alhamdulillah. Terdengar ya, Bu ya? Ya, Bu, Pak. Bu Yoni udah saya tanya tadi, Bu? Belum? Belum, Pak. Nah, ayo, ada masalah. Tadi lagi sholat tadi, Pak. Oh, ya maaf Ibu ya, sholat ternyata. Ibu, gimana ada masalah penelitiannya? Enggak, Pak, sudah di ACC, Pak, tinggal ngajuin surat survei lagi sama Bapak. Sip, oke. Jam 7 besok ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Kalau ada permasalahan ya, silakan resen. Kalau tidak, berarti perkuliahan kita hari ini, pengujian hipotesis kita anggap selesai. Dan nanti kita akan ada pertemuan offline ya, karena tidak mungkin ya kita pertemuan online untuk mempelajari SPSS. Tapi nanti walaupun kita pakai lab ya, kalau ibu-ibu punya laptop, silakan juga bawa ya, biar nanti bisa ibu lanjutkan membahasnya di rumah ya. Karena kan kalau di kampus saja diapakan tentu tidak cukup waktunya nanti. Bu Feni, Raisen kenapa Bu Feni? Iya, Pak, Feni mau nanya, Pak. Ya, Feni mau ngajuin judul, Pak. Dulu tuh pernah sebelumnya itu tentang pengaruh sadari terhadap pengetahuan remaja putri sebelum dan setelah penyuluhan, Pak. Tapi itu secara virtual dulu, Pak. Jadi melalui ngirim video gitu, Pak, medianya. Kalau sekarang pengen lanjutin, kan kalau sekarang udah bisa offline kan, Pak. Maksudnya udah langsung ke lokasi kan, Pak. Itu boleh kira-kira, Pak? Lebih bagus. Kan sadari itu lebih, nanti yang diberikan apa? Waktu online kemarin itu apa nih yang diberikan? Untuk sadari itu? Berupa video sadari, Pak. Jadi nanti kalau sebelum dikirim video kan Penny kasih ini dulu, Pak.
angket Pak, terus diisi gitu. Itu Pak untuk pengukurannya Pak. Nanti setelah itu baru diukur. Bu Feni, itu waktu di D3 ya? Iya Pak. Oh, D3 aja di mana kemarin? Di Universitas Darmas Indonesia Pak, dari. Oh, di Damasraya ya? Oke. Boleh sih sebenarnya, cuman begini ya, kita kan tentu harus ada yang membedakan ya ketika kita D3 dengan D1. Tadi kan sebelum dan sesudah apa tadi? Penyuluhan Pak. Oh, berarti nanti intervensinya penyuluhan ya? Penyuluhan tetapi memberikan video. Bisa nggak nanti di-combine ya, digabung? Jangan hanya video itu, video mungkin barangkali untuk membuat pemahaman siswa lebih baik. Kemudian nanti Feni juga melakukan intervensi dengan memberikan penyuluhan sesungguhnya, ya, dia menyiapkan PPT, menyiapkan leaflet gitu ya, ya jangan jadi gimana Feni? Kalau kemarin kan virtual, jadi cara Feni untuk bisa tetap melanjutkan penelitian gitu Pak, video. Tapi kalau sekarang Feni pengen gitu Pak, secara praktekin langsung Pak. Judul itu sudah disetujui kan? Yang sekarang, yang sudah diajukan belum? Baru mendiajukan Pak. Oh, oke. Bagus itu. Jadi gini ya. Jadi sebenarnya di dalam penelitian itu kan kita butuh novelty namanya. Novelty itu kebaruan ya. Kebaruan yang bisa Feni lakukan ketika mengangkat judul ini adalah nanti intervensi yang dilakukan. Jadi banyak itu intervensinya penyuluhan langsung. Berarti Feni misalnya menyiapkan PPT, kemudian menyiapkan leaflet. Kemudian video yang sudah ada itu tetap digunakan. Jadi video yang ada digunakan itu diharapkan nanti siswanya itu bisa mendengar di waktu-waktu yang lain. Mungkin bisa diinstalkan di HP-nya gitu, dia lihat gitu kan. Sehingga nanti yang sadari itu betul-betul dia pandai ya melakukan baik dalam posisi duduk atau posisi berbaring. Gitu kan harapannya ya? Ya Feni ya? Iya Pak. Cara Feni tuh nanti puluhan video juga, terus secara langsung juga Pak, terus leafletnya juga Pak. Jadi itu novelty namanya Feni. Novelty itu kebaruan ya. Jadi di D3 Feni kan karena masalah COVID kemarin virtual kan. Sekarang sudah offline ya, sudah bisa bertatap muka, intervensi dilakukan ditambahkan ya. Itu dinamakan kebaruan ya. Oke Feni, bisa itu. Kasih ya Pak. Ya. Bu Sri, resen lagi? Aman Bu Sri? Atau resen tadi yang tidak diturun-turunkan ini? Bu Sri Hidayati? Oke. Oh iya maaf Kak, karena nggak diturunkan tuh Pak. Oke ya. Sip ya. Kayaknya kalau ada lagi permasalahan silakan ya sebelum saya tutup ini. Siapa tahu masih ada yang terasa ya. Ini ibu-ibu ini ya pada saum semua atau banyak nggak saum ini? Ini yang Bapak, saya lihat. Saya udah WA ke Bapak surat. Bu, tapi jam 7. Mohon direspon nanti ya Pak. Bu, jam 7 tapi, nah Ibu tuh salahnya. Mungkin jam 7 besok, kalau sekarang pasti saya nggak lihat update. Ya, nah, ini yang kadang-kadang yang iya, besok saya ulang lagi Pak. Astagfirullahaladzim, banyak anak Bu ya, Bu. Sama aja Bu minum UB gitu. Jam 7 besok ya Bu ya. Ya Allah. Oke, kalau tidak ada lagi Ibu, saya cukupkan ya pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan ya mendatangkan manfaat ya pertemuan kita. Ya saya doakan Ibu cepat selesai ya. Ibu sudah pernah nggak melihat ujian-ujian? Sudah? Ibu sudah pernah lihat? Belum Pak. Ujian apa Pak? Ujian proposal yang sudah berlangsung sekarang. Kan sekarang sedang berlangsung itu ujian proposal. Belum pernah lihat ya? Belum Pak. Yang untuk S1 belum lagi. Oke. Ya, udah nggak apa-apa ya. Nanti kalau seandainya ada pengumuman di grup, ya silakan dilihat ya. Kita harus belajar bagaimana cara ujian proposal ya, baik itu daring maupun yang offline nanti ya. Karena kadang-kadang ya di D3 beda dengan S1 caranya nanti ya. Karena di S1 ibu-ibu diharapkan nanti sudah boleh dikatakan mandiri ya. Tidak seperti dulu lagi ya. Semuanya itu permasalahan ibu nanti yang akan menyelesaikan ya. Termasuk permasalahan IT ya. Kadang-kadang kalau daring itu kan IT-nya kadang-kadang itu ya. Jadi tolong nanti dilihat juga bagaimana cara-cara senior-seniornya ya melakukan ujian. Oke, sampai di sini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ambil foto dulu ya Bu ya.
Saya lupa ini. Saya sering lupa. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba hidupkan dulu kameranya, Ibu. Saya juga hidupkan kamera ini. Coba dihidupkan kameranya, kita ambil foto. Foto Bu Sri. Bu Sri mungkin barangkali bisa di-on-kan kamera semua. Coba di-on-kan kameranya. Bu Sri, Bu Dini, Bu Dianti, Bu Evelma, ini banyak yang belum on ya. Silakan di-on-kan dulu Ibu. Yang di slide kedua juga mohon di-on-kan kameranya, Ibu-Ibu. Oke, di hitungan ketiga senyum ya Bu ya. Jangan mengamuk Bu ya. Bu Detri senyum Bu Det. Ya, 1, 2, 3. Ya, saya pindah ke slide kedua ya. Oke, ya sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.